الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pendengar Radio Raja yang dimuliakan oleh Allah, ikhwani wa akhwati fillah, terutama pendengar setia kaji kitab Syekh Fadl Ilahi seputar masalah waqai'ud da'wah dalam acara meniti mutiara dakwah bersama. Pada kesempatan kali ini kita bahas jam 2 sampai asar insyaAllah. Nanti kita akan lanjutkan mungkin setelah salat beberapa saat jawab. Semoga ini semuanya tidak mengurangi khidmat dengan sekalian. Dan untuk berikutnya kita akan kembali normal, yaitu jam 4:30 sampai maghrib insyaAllah. Pada pertemuan dan juga kajian yang lalu, kita memotivasi pendengar sekalian untuk bergabung dengan berbagai nas, baik dari Al-Quran maupun Sunnah, serta sirah sahabat ridwanullahi alaihim. Bukan berarti ini kita sembarangan berdakwah. Dakwah itu ada dua macam, yaitu yang pertama adalah dakwah amah, yaitu mendakwai orang secara umum lewat mimbar masjid, lewat khutbah, menulis dan menjadi pengajar, membedah kitab, mengkaji kitab, serta menguraikan beberapa ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasul. Ini jelas tidak boleh sembarangan orang. Ini harus dilakukan oleh orang yang mumpuni. Ini harus dilakukan oleh orang-orang yang kapabel. Karena masalahnya nanti kalau sudah mimbar atau majlisul ilm tidak lepas dari pertanyaan-pertanyaan yang mengarah kepada fatwa. Sementara Rasulullah SAW mengatakan man uftiya bighairi ilmin fa ithmuhu 'ala alladhi afta. Dan orang yang paling berani mengeluarkan fatwa adalah orang yang paling jahil sebetulnya, paling bodoh. Dengan demikian yang kita maksud, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Dr. Fadl Ilahi di dalam kitabnya ini, yang dimaksudkan balighu anni walau ayah ud'u ila sabili rabbika bil hikmah kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Nas-nas ini ditujukan kepada awamul muslimin, yang dimaksud adalah dakwah di lingkaran dia sekitarnya. Contoh di sekitar keluarga, ketika anaknya atau istrinya meminta kalian minum dengan tangan kiri, masa harus panggil ustaz? Ya ustaz, tolong anak panggil antum ceramah, karena saya melihat istri saya minum tangan kiri. Tak perlu. Dan anak enggak usah ngekondek, biarin istri saya minum dengan tangan kiri, karena anak belum ustaz. Atau mungkin melihat istri kita tidak sholat, atau sebaliknya istri melihat suaminya tidak sholat, atau merokok. Ini kan tidak butuh ustaz. Itu jelas hukumnya merokok, meninggalkan sholat, tidak memakai jilbab. Hal-hal yang kita dapatkan di sekitar keluarga kita, anak kita, istri kita, mungkin di dalam tempat dagangan kita ada orang yang makan atau minum dengan tangan kiri, ya,
ballighu anni walau ayah. Dengan demikian, kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Ilmu Islam yang terkait dengan pengajaran yang sifatnya darurat. Contoh kalau kita lihat keluarga kita tidak puasa, puasa Ramadan dan kewajiban puasa Ramadan itu ma'lumun minad dini bid-darurah. Semua orang tahu. Sekarang sebagai seorang suami atau siapapun yang mendapati di tengah keluarganya, entah itu orang tuanya atau pamannya, bibinya, mendapati tidak puasa, maka tidak ada alasan, saya biarin aja deh, saya kan belum ustaz, saya kan belum menjadi da'i, dan ini kewajiban seorang ustaz dan da'i. Tidak. Anda langsung bisa menyampaikan, bisa memberikan nasihat, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Nah, inilah yang kita maksud daerah dakwah, yaitu daerah atau lingkaran dakwah, cakupan dakwah orang-orang awam yang tidak membutuhkan yaitu status da'i atau ustaz, yaitu lingkaran keluarga, lingkaran tempat kerja, lingkaran berteman, bersahabat, bermajlis. Contoh-contoh kita bermajlis di mana saja, kita menemukan pasti di antara mereka entah ngomong kotor atau mungkin perbuatan maksiat. Maka dalam kondisi kita melihat itu tidak perlu menghadirkan ustaz atau alasan saya diam dan saya tidak wajib untuk mengingkarinya karena saya belum ustaz. Nah, dalam konteks seperti ini, ballighu anni walau ayah. Dengan demikian, ilmu itu dibagi menjadi 3. Ilmu yang ma'lumun minad dini bid-darurah seperti salat, zakat, puasa, haji, jujur, tepat janji. Contoh saja kita lihat teman kita yang suka ingkar janji atau khianat. Khianat itu tidak perlu ustaz untuk mengingatkan, wah antum ini pengkhianat, cuman anak mau nasihatin, sayang anak belum ustaz, ya. Ini enggak perlu, ya. Birrul walidain. Kalau kita melihat orang kurang ajar terhadap orang tua, atau mungkin kakak, atau mungkin sama pamannya atau bibinya, terlebih kepada orang tuanya, jelas kok itu merupakan suatu hal yang tidak etis. Laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa lam yarham saghirana. Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati yang tua dan menyayangi yang muda. Dan sayang ini akan muncul ketika yang muda itu menghormati. Maka kalau kita lihat ada anak yang durhaka kepada orang tua, ini kan tidak perlu kita hadirkan ustaz untuk menegurnya. Atau mungkin, Masya Allah, ada orang di depan kita menampar pipinya orang tuanya. Wah sayang, anak belum ustaz. Kalau udah ustaz, larang nih, enggak betul kan? Hal-hal seperti inilah yang dimaksud kita itu ballighu anni walau ayah ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izil hasanah. Yang simpelnya, semua muslim wajib berdakwah dalam lingkaran ini tadi, ya, dalam lingkaran ini. Suatu contoh tentang pentingnya silaturahmi, kemudian hal-hal yang haram yang masyhur seperti khamr, zina, judi. Yakin kok, tidak ustaz pun faham, hatta orang awam itu faham bahwa judi itu haram, zina itu haram, bahkan membuka aurat bagi seorang wanita itu haram. Maka wanita untuk menegur wanita yang lainnya yang tidak menutup aurat itu tidak perlu ana belum ustazah, atau ana bukan da'iyah, atau bukan kewajiban saya, entar deh nanti kalau sudah ilmu saya itu banyak. Ini ilmu darurat yang tidak perlu kita itu beralasan saya itu belum ustaz, belum ini, langsung kita sampaikan. Kecuali kalau kita itu sekarang ceramah membahas tentang masalah hikmahnya haramnya khamr, hukumnya khamr, macam-macam khamr. Ini jelas itu adalah kerjaan ustaz, syekh, ulama. Tapi kalau sekarang menjelaskan secara global tadi, umpamanya haramnya khamr, haramnya zina, haramnya judi, haramnya ingkar janji, bahkan haramnya sombong, ini merupakan suatu hal yang ma'lum minad dini bid-darurah. Nah, disinilah ballighu anni walau ayah wajib bagi setiap muslim, tidak mengenal status mau pedagang ke,
mau sekarang petani, mau guru, mau orang biasa, mau karyawan, ketika melihat kemungkaran di sekitar dia, sekitar keluarganya, sekitar tempat dagangannya, tempat kerjanya, tempat gaulnya atau majelisnya, maka pada saat itu Anda wajib menyampaikan dakwah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf, dan termasuk al-ma'ruf adalah salat, wa tanhauna 'anil munkar, dan termasuk kemungkaran adalah meninggalkan salat. Ketika sekarang Anda mendapati keluarga Anda tidak salat, keluarga Anda durhaka terhadap orang tua, al-munkar, Anda harus tegur langsung. Inilah maksud masing-masing orang harus menyampaikan dakwah. Kemudian berikutnya kita akan bahas nomor 2, ya. Nomor 2 tentang daruratu hasril amma wa ta'wan fi nitaqil umuril wadihah. Bagi setiap orang hendaknya membatasi dakwah sesuai dengan kondisinya, ya. Tidak perlu kita itu mencoba untuk memaksakan diri, ya, sehingga melakukan sesuatu yang tidak jadi kerjaannya. Karena orang itu kalau mengenakan pakaian bukan miliknya, itu nanti akhirnya besar ombong, dan juga dia akan menjadi orang yang seakan-akan memiliki sesuatu tetapi tidak. Itulah yang dimaksud hadis Rasulullah SAW, al-mutashabbi' bima lam yu'ta kalabithi thawbai zurin. Orang yang kenyang terhadap makanan yang tidak merasa diberikan, seperti mengenakan pakaian yang bukan pakaian kedustaan. Nah, inilah yang perlu kita ingin tegaskan kepada pendengar sekalian. Nah, hal yang tidak kalah pentingnya sekarang, daruratu baqa'i da'i fi da'irati ilmihi. Nah, ini Masya Allah ini. Jadi seorang da'i, baik itu seorang yang sudah menjadi ustaz, syekh atau ulama atau siapapun, hendaknya membatasi diri di dalam dakwah ini di masalah-masalah yang sudah diketahui. Jangan sekali-kali melangkah di dalam suatu hal yang tidak dia ketahui, atau mencoba untuk mengklaim ilmu yang dia tidak punya. Itu istilahnya Syekh Bakar Abu Zaid at-Tanammur, berpura-pura jadi macan, tetapi ternyata badannya adalah badan kucing. Nah, ini kalau mekar kucing merasa jadi macan kan berbahaya. At-Tanammur. Karena orang kalau sudah tanammur nanti bahayanya adalah ta'alum, sok kepinter. Nah, kalau sudah sok keminter ini muncul, maka akan muncul at-tasaddur qabla ta'ahul, ya, nongol nambang sebelum ahli, dan ini berbahaya. Maka siapapun orangnya hendaknya membatasi, meletakkan dirinya terutama dalam masalah garap dakwah, garap Islam ini di dalam hal yang dia ketahui, entah itu aliman wa awaman. Dia tahu bicara, kalau tidak maka dia, karena asas di dalam masalah agama itu ilmu. Oleh karena itu Imam Al-Bukhari sampai membuat satu bab di dalam sahihnya, bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ini maknanya amal ucapan siapapun dan amal siapapun tidak akan sah kalau tidak dibarengi dengan ilmu. Sehingga sampai Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam soal masalah syahadat, dan itu merupakan satu tingkatan akidah yang paling tertinggi. Akidah itu pun Allah awali dengan apa? Fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Kalau sekarang syahadat la ilaha illallah seseorang tidak akan bisa diterima oleh Allah kecuali dengan dasar al-ilmu, maka hal-hal yang sekecil apapun di dalam agama ini tidak akan bisa berjalan tanpa dasar ilmu. Dengan demikian seorang da'i harus membatasi bicaranya, tindakannya selalu dikontrol oleh ilmu. Tidaklah berbicara kecuali berbicara atas dasar ilmu, dan tidaklah bertindak kecuali tindakan itu telah dikontrol dan didasari atas pengetahuan yang cukup. Dengan demikian Syekh Al-Allamah Al-Aini mengatakan, arada anna syai' yu'lam awalan thumma yuqal wa yu'mal bihi wal ilmu muqaddamun alayhi ma bidzat. Katanya Al-Allamah Al-Aini di dalam syarah menjelaskan tentang terjemah bab di dalam Sahih Bukhari tadi, beliau mengatakan hendaknya yang didahulukan segala sesuatu itu ilmu, dan hendaknya
thumma yuqal wa yu'mal bihi. Dia berbicara baru setelah itu beramal, karena ilmu itu didahulukan sebelum berucap sama beramal. Bahkan Syekhul Islam Ibn Taymiyah menukil dari Mu'adz bin Jabal, beliau mengatakan al-ilmu imamul amal wal amal tabi'uhu. Ilmu itu adalah imamnya amal dan amal adalah pengikutnya. Sehingga di dalamnya ditegaskan, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita itu diam. Seseorang itu diam, tidak berbicara kecuali atas dasar ilmu. Kenapa? Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan coba-coba Anda berbicara, bertindak, menentukan satu pilihan tanpa dasar ilmu, karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya Imam Al-Allamah Asy-Syaukani mengatakan di dalam tafsir ayat ini, yaitu di dalam kitab Fathul Qadirnya, an-nahyu an yaqula al-insanu ma la ya'lam aw bi'amalin bima la ilma lahu bihi. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Allah melarang orang berbicara tanpa dasar ilmu atau beramal tanpa dasar ilmu. Siapa yang berbicara tanpa dasar ilmu atau beramal tanpa dasar ilmu, maka dia akan celaka hidupnya. Belum lagi mencelakakan orang lain kalau ucapan tersebut, tindakan tersebut sebagai contoh panutan. Berapa banyak orang-orang yang sejatinya ingin membenahi, ingin meluruskan, tapi caranya tidak pakai dasar ilmu, akhirnya merusak. Kalau kita lihat, banyak orang-orang yang bergerak di bidang dakwah, banyak orang yang Masya Allah ya, keliling dari satu tempat ke tempat lain, pindah dari rumah ke rumah lain, pindah dari satu masjid ke masjid yang lainnya, tapi tanpa dasar ilmu. Al-basirah tidak dimiliki. Akhirnya apa? Lebih banyak merusak, lebih banyak menyesatkan orang, lebih banyak menggelincirkan orang dari Islam. Akhirnya dia sudah merasa benar, ketika diberikan ajaran-ajaran yang benar, ilmu yang benar, apa? Menolak. Nah ini bahayanya. Dia sudah akrab dengan kesesatan, akrab dengan kebodohan, ketika ditunjukkan ilmu menolak. Ini bahaya. Karena bodoh sudah diyakini, ilmu itu kan berbahaya, Pak. Kalau ilmu diyakini suatu kebodohan, dan kebodohan diyakini suatu ilmu, rusak. Dan ini kenyataannya. Walhasil, coba bayangkan Rasulullah SAW menyontohkan kepada kita contoh yang baik. Ketika Rasulullah SAW ditanya tentang Zulkarnain oleh orang Yahudi, dia mengatakan la adri. Coba lihat. Sehingga senjata yang paling terbaik bagi seorang da'i, bagi seorang ahli ilmu, bagi seorang ustaz atau da'i, siapa saja yang menyampaikan ilmu, kalau memang tidak tahu, tidak mengetahui ilmunya, maka hendaknya mengatakan wallahu a'lam atau la adri. Sehingga Ibnu Abbas mengatakan, siapa yang di dalam kamus hidupnya tidak pernah mengenal la adri wallahu a'lam, dia telah kena batoknya, dia kena batunya. Qad tusibat muqatiluhu, katanya kena batunya. Karena orang kalau sudah tidak berani atau gengsi mengatakan la a'lam, la adri, maka dia akan celaka di dalam dakwahnya menyampaikan ilmu. Gak usah jauh-jauh, kalau sekarang ilmu umum saja, dia mengatakan mas bisa komputer enggak, Bang? Gak bisa mengatakan, Bang, saya gak tahu. Digarap aja dibongkar. Akhirnya apa? Komputer diperedarin, gak bisa masang lagi. Mesin mobil diturunkan, gak bisa pasang lagi, hancur. Malaikat aja gak pernah gengsi kok mengatakan Rabbana la ilma lana illa ma'alamtana. Subhanallah. Ini suatu contoh buat kita semua. Bagaimana seorang malaikat yang begitu besar, begitu ma'sum, dia diajari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pengajaran-pengajaran sehingga dia menjadi orang yang makhluk yang suci. Ketika dia tidak mengetahui sesuatu tentang apa yang ditanyakan oleh Allah, Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Allah, tidak ada ilmu bagi saya kecuali yang telah Engkau ajarkan. Oleh karena itu Abdullah bin Mas'ud mengatakan kepada kita untuk nasihatin kita semuanya. Beliau mengatakan satu ucapan yang sangat indah. Beliau dari Ibnu Sirin, qala lam yakun ahadun ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam uhiba lima la ya'lam min Abi Bakar. Saya tidak mengetahui
orang yang paling kita kagumin lah, orang yang paling takut mengatakan sesuatu yang tidak diketahui daripada Abu Bakar. Walam yakun ahadun ba'da Abi Bakar uhiba lima la ya'lam minhum. Tidak ada orang yang paling takut mengatakan sesuatu tanpa dasar ilmu setelah Abu Bakar kecuali Umar. Wa anna Abu Bakr nazalat bihi qadiyah falam yajid fi kitabillah minha asla. Setelah Abu Bakar menemukan satu masalah, menghadapi satu problem agama, setelah tidak menemukan dari kitabullah, sebab kitabullah wala fi sunnah, dan juga tidak menemukan hal itu di dalam sunnah, asaran maksudnya asar, fajtahada ra'yahu, kemudian dia istihad, thumma qala, sambil mengatakan hadza ra'yi, ini adalah pendapatku, wa iyyakun sawaban fa minallah, kalau itu benar maka ini datang dari Allah, wa iyyakun khata'an fa minni, dan kalau salah itu datang dari saya, wa astaghfirullah, saya mohon ampun kepada Allah. Dan ini juga diucapkan oleh Abdullah ibn Mas'ud di dalam banyak hal. Kalau orang yang paling terdepan di dalam masalah keilmuan, Abu Bakar mengatakan seperti itu. Abdullah ibn Mas'ud, siapa yang meragukan keilmuannya? Ketika dia beristihadkan, tidak menemukan dalil dari Alkitab wa Sunnah, dia berikhtiar sambil mengatakan, kalau memang ini benar maka datang dari Allah, dan kalau salah itu datang dari diri saya, dan saya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu hal yang indah, seperti yang ditegaskan oleh malaikat saat ditanyai tentang sesuatu yang terkait dengan ilmu-ilmu yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam. Dengan tawadhu'nya malaikat itu mengatakan, la ilma lana illa ma'allamtana. Makanya Allah mengajarkan kepada kita semua, dan untuk pelajaran kita semua, da'i terutama, para ustaz terutama, jangan suka memaksakan sesuatu yang dia tidak, memaksakan kita mengenakan pakaian mungkin resikonya sobek, memaksakan mengenakan sepeda motor, kita paksakan paling banter mungkin bannya jebol. Tetapi kalau memaksakan sesuatu yang kaitannya dengan ilmu ad-din, maka yang jebol, yang rontok adalah agama. Perhatikan firman Allah surat Sad ayat 86. Qul ma as'alukum alaihi min ajrin wa ma ana minal mutakallifin. Katakan Muhammad, aku tidak minta kepada kalian satu upah, dan saya tidak termasuk orang-orang yang mutakallifin. Al-takalluf itu memaksakan sesuatu yang dia tidak bisa, memaksakan sesuatu untuk menjawab sesuatu yang tidak tahu. Sehingga di sini Abdullah ibn Mas'ud memesan, ya ayyuhan nas, wahai manusia, man su'ila an ilmin ya'lamuhu falyaqul bihi. Jika di antara kalian ditanya tentang ilmu tahu, maka katakan, wa man lam yakun 'indahu ilmun falyaqul Allahu a'lam. Jika ditanya tentang ilmu sementara dia tidak tahu, maka hendaknya mengatakan Allahu a'lam. Fa inna minal ilmi ay yaqula lima la ya'lam Allahu a'lam. Termasuk ilmu, katanya Ibnu Mas'ud, ketika kita ditanya enggak tahu, mengatakan Allahu a'lam, itu ilmu sudah. Inna Allah tabaraka wa ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, kepada nabinya, qul la as'alukum alaihi min ajrin wa ma ana minal mutakallifin, wa ma ana minal mutakallifin. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aja sering mengatakan kan, kalau ditanya itu, kalau memang belum dapat wahyu, la adri, dan saya tidak bisa menjawab. Bahkan sampai ada teguran di dalam surat Al-Kahfi karena tidak mengucapkan insyaallah, itu menunjukkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia besar, manusia tempat ilmu dan sumbernya hikmah. Ketika dia ditanya tentang sesuatu yang dia tidak memiliki ilmunya, dia mengatakan la, sampai wahyu datang. Satu kisah yang sangat menarik di sini saya akan ingin sampaikan, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ya Rasulullah, ayyul biqa'i khairun, bumi yang paling baik itu apa wahai Rasulullah? Qala la adri. Faqala ayyul biqa'i syarrun ya Rasulullah, bumi yang paling jelek itu apa wahai Rasulullah? Faqala la adri. Faqala sarabda
Tanya kepada Tuhanmu ya Rasulullah. Fa'adahu Jibril sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Jibril, ayyul bikha'i khairun? Rasulullah SAW tanya kepada Jibril, wahai Jibril, bumi yang paling baik itu apa wahai Jibril? Qala la adri. Jibril enggak tahu, la adri. Faqala ayyul bikha'i khair syarrun ya Jibril? Jibril juga mengatakan la adri. Faqala sal rabbak. Jibril tanya sama Tuhan kamu. فانتقض جبريل انتفاضة كاد يصعق منها محمد صلى الله عليه وسلم وقال وما أسأله عن شيء فقال عز وجل لجبريل سألك محمد أي البقاء خير فقلت لا أدري وسألك أي البقاء شر فقلت لا أدري فأخبره. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya menghabarkan setelah mendapatkan laporan dari malaikat Jibril, in anna khairal biqa'il masajid wa anna syarral biqa'i al-aswaq. Ya, sebaik-baik bumi adalah masjidnya dan sejelek-jelek bumi adalah pasarnya. Dan ini sejalan dengan walaupun hadis ini ada kelemahannya, namun di sana ada syahid hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Abu Awana dan Ibnu Khuzaimah serta Ibnu Hibban, di mana Rasulullah SAW mengatakan ahabbul bilad ila Allah masajiduha wa abghadul bilad ila Allah aswaquha. Dengan demikian Rasulullah Jibril ketika tidak tahu maka tidak segan-segan dan tidak pernah merasa gengsi mengatakan la adri wallahu a'lam bishawab. Ini merupakan suatu adab etika karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan kepada kita semua seperti yang telah ditegaskan oleh Ubadah ibnu Samit, qala kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pernah kita duduk-duduk di sekitar Rasulullah SAW. Tubayyuni ala an tusyriku billahi syai'a. Hendaknya kalian membaiatku agar kalian tidak menyekutukan Allah dengan siapapun sedikit pun. Wala tasriqu, jangan mencuri. Wala taznu, jangan kamu berzina. Faman wafa minkum fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memenuhi bai'ah itu, maka pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa man asaba min dzalika syai'an, siapa yang melakukan di antara atau melanggar perjanjian tersebut yaitu syirik, zina, mencuri, maka fa'uqiba bi fahuwa kafaratun lahu. Kalau seandainya dijatuhkan sanksi itu bentuknya kafarat. Wa man asaba min dzalika syai'an fasadarahu Allah alaihi fa huwa ila Allah in syaa'a 'adzabahu wa in syaa'a ghafara lahu. Kalau memang sekarang dia melakukan itu kemudian Allah tutupin, maka itu kembalinya kepada Allah. Maka Allah kalau ingin menyiksa disiksa, maka Allah ingin mengampuni maka diampuni. Artinya Rasul sendiri tidak mengetahui apa yang di sisi Allah. Dia diserahkan Allah, dia tidak tahu apakah nasib orang ini pasti diampuni oleh Allah atau pasti disiksa oleh Allah. Diserahkan Rasulullah SAW kepada ini, ilmunya kepada Allah. Dengan demikian kita ingin tegaskan, kita tidak boleh lancang di dalam masalah ilmu agama, dan kita tidak perlu merasa rendah hati karena kita tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada kita. Coba bayangkan Imam Malik, seorang imam Darul Hijrah, ketika ada orang yang jauh datang dari Irak membawa satu pertanyaan berulang, mungkin sampai 40, ditanya oleh Imam Malik cuma 6. Kemudian orang tersebut gusar, wahai Imam Malik, saya datang ini jauh-jauh dari Irak, ditunggu ribuan umat, masa kamu jawab seperti ini? Katanya Imam Malik mengatakan, kamu pulang katakan kepada umat Irak, Malik tidak bisa menjawab apa-apa. Subhanallah. Ini merupakan suatu fadilah. Ini merupakan satu ketawaduan yang tidak dibikin-bikin. Ini merupakan satu amanah, di mana ketika seseorang menghadapi satu masalah agama yang dia tidak mengetahui jawabannya dan ilmunya, maka sebaiknya diam. Wa man samata najat, siapa yang diam pasti selamat.
Dengan demikian, ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu ditanyakan tentang makna tafsir kitabullah, kemudian dia tidak bisa menjawab, maka dia mengatakan, bumi mana yang bisa saya pijaki? Langit mana yang bisa menaungi saya kalau saya mengatakan sesuatu di dalam kitabullah yang tidak aku miliki ilmunya? Hal ini juga ternyata dialami oleh Ali bin Abi Thalib dan orang-orang terbaik dari generasi khairun nasi qarni, summa alladhina yalunahum, summa alladhina yalunahum. Bahkan seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abi Malikah, tidaklah aku ketemu beberapa ratus sahabat ketika ditanya tentang masalah saya, ya, memberikan kepada teman yang lainnya. Inilah yang harus kita contoh. Bukan sekarang kita ini, Masya Allah, ya, seakan-akan kita itu merasa rendah, merasa jatuh ketika kita tidak bisa menjawab, mengatakan saya tidak tahu, atau kadang-kadang menantang fatwa, ya. Ini merupakan satu kekerdilan, bahkan orang tersebut menunjukkan kebodohannya. Kalau orang itu menantang minta-minta diberikan fatwa, itu otomatis menunjukkan kebodohannya. Bahkan Al-Qasim ibn Muhammad ibn Abu Bakar mengatakan, wallahi la ayyuqta'a lisani, demi Allah, kalau seandainya lisanku itu diputus, ahabbu ilayya min an atakallam, itu lebih aku cintai daripada aku berbicara bima la ilma bihi, daripada aku berbicara sesuatu yang aku tidak memiliki ilmunya tentang suatu itu. Coba bayangkan, bahar Al-Qasim adalah salah seorang minal fuqaha, ya, minal fuqaha al-mutamakkinin ar-rasikhin min at-tabi'in, dan Masya Allah dia menimba ilmu kepada ibunda Aisyah, ya, seorang Masya Allah ilmunya kita tidak ragukan lagi. Dia mengatakan, wallahi demi Allah, la ayyuqta'a lisani ahabbu ilayya min an atakallama bima la ilma li bihi. Demi Allah, seandainya lisanku diputus, itu masih lebih aku cintai ketimbang aku berbicara tentang sesuatu yang aku tidak mengetahui ilmunya. Nah, kalau sekarang kita lihat, subhanallah, orang-orang dengan gampangnya, bahkan, ya Mas, ya, kalau kita lihat semua orang ingin berbicara atau ingin mengerjakan ditanya keahliannya, kecuali ahli agama. Kalau ada orang ingin masuk bengkel mobil, pasti ditanya, Mas, keahliannya apa? Ingin masuk ngelamar ke rumah makan, Mas, keahliannya apa? Ingin masuk, semua ditanyakan ijazah keahliannya. Masuk masjid, ingin jadi imam, tak perlu apa. Makanya semua orang yang ingin melamar keahlian itu keahlian, kecuali ahli agama. Tidak pernah. Bahkan semua orang bisa bicara masalah agama, semua orang berbicara tentang agama, padahal bukan ahlinya. Sehingga persis yang dikatakan oleh Rasulullah SAW ketika beliau ditanya, ya Rasulullah, seperti hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, dan juga oleh Imam Ibnu Majah di dalam sunannya, dan dihasankan oleh Imam Al-Busairi. Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, kapan kita berhenti dari amar ma'ruf nahi munkar? Katanya Rasulullah, idza dhahara fi ummati ma dhahara fi Bani Israil. Kalau sudah nampak apa yang telah nampak pada Bani Israil, telah nampak pada umatku ini juga. Artinya apa yang terjadi pada Bani Israil juga terjadi pada diri dan pada umatku ini. Idza kanatil fahishatu fi kibarikum, kalau sudah kebencian perzinahan dilakukan oleh orang-orang kedua di antara kalian, wal ilmu fi radalatikum, dan ilmu dipegang orang hinaan di antara kalian, wal mulku fi sigharikum, dan orang ini kekuasaan dipegang orang kecil-kecilan di antara kalian. Inilah yang juga dikatakan oleh Rasulullah, ar-Ruwaibidah, ar-rajulu tafih yatakallamu fi amril 'ama. Kalau sudah seperti ini, orang bawaannya itu gengsi. Nanti kalau umpamanya ditanya kan, wah kalau saya nggak jawab nanti jangan-jangan saya nggak jadi ustadz nanti. Wah jangan-jangan keulamaan saya nanti rontok. Wah jangan-jangan saya nanti keustadzan saya bisa jatuh. Saya jatuh dari singgasana ke ustadzan, kan repot. Akhirnya itu muncul kalau orang sudah kerdil ilmunya, kecil ilmunya, dan sudah tidak percaya diri terhadap kemampuannya. Sehingga ilmu kalau sudah diyakini kebodohan, atau kebodohan diyakini suatu ilmu, maka tunggulah itu kehancurannya. Wallahu a'lam bishawab.
inilah yang mungkin bisa kita sampaikan kepada pendengar sekalian. Mudah-mudahan masih setia terus ya, yang tidak mengganggu, dan barangkali yang biasa tidur ya melek kan gitu. Demikian saya serahkan kepada pendengar sekalian. Pendengar aja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan mungkin bagi yang baru bergabung bersama kami, ya siang ini kita mengadakan kajian siaran langsung dari pembahasan kitab Raqaiz Dakwah Ilallah, dan kita masuk sesi tanya jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya perihal pembahasan kita materi siang ini, Anda bisa menghubungi